kaget gitu loh. Kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan itu neraka tuh bentuknya seperti lorong gelap gitu ya. Gelap, lembab, pengap gitu ya. Dan itu semakin ke dalam tuh semakin gelap. Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta. Kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak? Bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Pendeta yang hidupnya benar, yang kelihatannya hidupnya kudus, yang kelihatannya hidupnya suci kok masuk neraka gitu ya. Apalagi tuh saya yang biasa-biasa aja, saya bilang gitu ya. Tuhan bilang gini, pendeta enggak bisa jalanin firman. Mungkin dia rajin ngabarin firman Tuhan, mungkin rajin memberitakan firman Tuhan, tapi dia sendiri enggak bisa jalanin gitu ya. Mungkin dia sendiri enggak ngerti apa yang dia perbuat di tempat lain gitu ya. Mungkin di atas mimbar bilang kudus, tapi di tempat lain punya simpenan, mungkin gelapin uang gitu ya. Nanti masuknya ke situ, ke neraka yang paling gelap ya. Jadi ketika pendeta itu berusaha keluar, terus diserobek mulutnya, di mukanya dicakar gitu ya, sampai mukanya itu tidak berbentuk gitu ya. Dan itu darah terus ngalir terus ya. Dan kemudian normal seperti sedia kala. Terus kemudian dikerjain lagi habis-habisan, disobek mulutnya, mukanya dicakar-cakar gitu ya. Dan itu tidak ada habis-habisnya gitu, tidak ada berhenti-berhentinya gitu ya. Dan itu terus berlangsung berulang-ulang gitu ya. Dan di situ tuh pendeta-pendeta juga teriak-teriak gitu ya, minta ampun, minta tolong Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Tetapi itu semua udah terlambat gitu ya. Ketika orang-orang itu udah ada di neraka, pengampunan itu udah terlambat. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang ini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Bagi Tuhan kita. Shalom saudara, selamat sore. Saya mengucap syukur kalau sampai saat ini saya masih boleh ada, masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk bersaksi. Itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau awali kesaksian saya, kejadiannya September tahun 2001. Ketika itu saya dan satu tim ya sedang berdoa bersyafaat di gereja. Dan saya sadar kalau saya masih ada di gereja, tapi saya juga bingung gitu ya, kok ada di tempat lain gitu ya. Jadi roh saya dibawa Tuhan ke tempat lain, dan tempat itu ngeri gitu ya, sangat mengerikan. Dan di sana tuh bau busuk gitu ya, bau amis, bau darah, bau benda-benda kebakar gitu ya, baunya tidak karuan gitu ya, bau busuknya tidak karuan. Jadi kalau pasar ikan tuh kalah baunya sama bau neraka gitu ya. Dan saya di situ ngelihat berbagai hal yang mengerikan. Dan yang paling saya tidak tahan itu ceritanya, di sana banyak orang yang menjerit, minta tolong, minta ampun sama Tuhan. Mereka banyak yang bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi di sini Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Tetapi Tuhan cuma bilang gini, pengampunan yang aku berikan sudah terlambat. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak mau ambil kesempatan itu, tapi kamu sia-siakan. Tapi kalau kamu sekarang minta ampun, itu sudah terlambat. Tuhan Yesus bilang gitu. Dan saya di situ ngelihat berbagai macam hal yang mengerikan. Di situ banyak orang, jutaan orang bahkan. Di sisi kanan saya ketika saya jalan, di sisi kanan saya itu banyak orang yang dibakar sama api gitu ya.
dan tubuh itu dibakar api sampai tubuhnya meleleh habis, tapi anehnya itu bisa lagi muncul lagi normal itu ya. Dan itu kemudian dibakar lagi sampai habis, kemudian dibakar lagi sampai habis, dan kemudian normal lagi, dibakar lagi, dan itu terus menerus gitu ya, berulang-ulang gitu ya, nggak ada hentinya, dan sifatnya itu kekal gitu ya. Dan di sebelah sisi kanan saya, ketika saya jalan, saya melihat jutaan orang juga itu digerogotin sama yang namanya ulat-ulat kecil gitu ya, ulat-ulat gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan di sana tuh apinya tidak pernah padam, ulat-ulatnya tidak akan pernah mati, itu benar gitu ya. Jadi di sana tuh jutaan orang tuh teriak-teriak kesakitan, banyak yang dibakar api, banyak yang digerogoti ulat-ulat gitu ya. Dan tuh tubuh itu digerogoti dari bawah sampai ke atas gitu ya. Habis, tidak bersisa, tapi anehnya bisa timbul lagi, dan itu kemudian digerogoti lagi sampai habis, kemudian timbul lagi, dan itu terus menerus gitu ya. Dan saya lihat di sisi kanan saya yang digerogoti ulat itu kebanyakan itu dirinya Kristen, dan saya di situ lihat ngeri gitu ya, mereka tuh jerit-jerit minta tolong, minta ampun gitu ya. Tapi itu semua udah terlambat gitu ya. Dan kalau saudara mau tahu itu jalannya aja lembek gitu ya, jadi jalannya aja kayak ingus gitu ya. Jadi lembek, lengket, dan baunya tuh nggak karuan gitu ya. Dan warnanya warna busuk gitu ya. Dan ketika itu Tuhan cuma bilang gini sama saya, setiap kamu jumpai orang, terutama orang yang nggak percaya, kamu bersaksi, kamu cerita bahwa neraka itu benar-benar ada, bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau mereka nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mereka percaya, itu lebih baik gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, pokoknya kamu sampein aja, kamu cuma nyampein. Jadi kamu nggak usah bingung loh, Tuhan ini nih gimana, kalau mereka nggak percaya itu nggak usah bingung gitu ya. Tuhan bilang pokoknya kamu sampein, kalau mereka percaya ya puji Tuhan, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya. Keputusan ada di tangan orang-orang yang mendengarkan kesaksian. Jadi ketika itu saya terus diajak jalan sama Tuhan, dan di situ seperti ada persimpangan gitu ya, jadi ke kiri dan ke kanan. Di situ bentuknya seperti sel-sel, jadi satu sel itu diisi satu orang, dan ada iblis-iblis juga di situ. Dan iblis-iblis di situ tuh ketawa gitu, kesenangan gitu. Dan di situ tuh banyak yang jerit-jerit, banyak yang nangis, banyak yang tidak tahan gitu ya akan siksaan yang ada gitu. Ada yang matanya dicungkil gitu ya, matanya dicungkil keluar gitu, sampai darah itu mengucur gitu ya, ngucur terus mengalir deras gitu. Tapi anehnya bisa timbul lagi, bisa muncul lagi mata yang baru, dan itu kemudian dicungkil lagi, tuh sakitnya kayak apa gitu ya. Dan itu ada yang tangan yang dikuliti, ada yang tangan yang dipotong-potong. Kalau misalnya kita kena pisau sedikit aja perih gitu ya, darah ngalir dari tubuh kita tuh perih gitu ya. Apalagi itu gitu di neraka, dikuliti, di tangannya dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras gitu ya. Dan kaki dipotong-potong sampai darah itu ngalir deras, lidahnya dipotong-potong, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu loh. Ketika lidah itu dipotong, darah mengalir keluar, dan itu kemudian timbul lagi, lidahnya muncul lagi normal seperti kembali, seperti sedia kala gitu ya. Dan itu kemudian dipotong-potong lagi sampai habis, dan semua orang di situ nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan tuh tidak bisa nolong karena udah terlambat gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, orang-orang yang di sini ini orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan toh, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, oh enggak tuh, kalau yang di sini tuh orang-orang Kristen gitu ya, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya kaget gitu loh, kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Pokoknya setiap apa yang kita perbuat itu Tuhan ngerti. Mungkin mata buat memandang hal-hal yang baik, buat menuntun kita untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, untuk pergi ke gereja. Tapi mata ini digunakan untuk misalnya menonton video porno, baca buku-buku yang tidak benar. Itu nanti Tuhan tahu gitu ya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Ada yang lidahnya dipotong-potong, itu mulut kan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang buat nyumpahin orang, buat ngutuk orang,
buat mungkin ngomel, menggerutu gitu ya. Dan itu semua Tuhan tidak senang gitu, Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita perbuat dengan anggota tubuh kita, Tuhan, walaupun mungkin kita di tempat yang paling terpencil sekalipun gitu ya, mungkin orang-orang tidak ngerti, tetapi terus ngerti gitu ya. Dan ketika itu saya diajak jalan terus masuk sama Tuhan. Dan kalau Darah Mota itu dindingnya itu juga sama gitu ya, jadi dindingnya itu kayak ingus gitu ya, kayak umbel gitu ya, jadi lengket-lengket gitu ya, dan baunya minta ampun ya, bau busuknya minta ampun ya. Dan ketika itu saya jalan terus, saya diajak Tuhan ke tempat yang namanya pusatnya neraka gitu ya. Jadi ketika masuk terus ada seperti sumur kayak kawah belerang gitu. Dan di situ ada orang yang diikat dua-dua, ada yang perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini nih kenapa kok diikat dua-dua gitu ya, kok perempuan sama perempuan, laki sama laki. Tuhan bilang gini, ini buat orang yang lesbian sama homoseksual gitu ya. Jadi orang yang di dunia ini homoseksual, lesbian, termasuk banci-banci gitu ya, waria, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Mungkin mereka udah nyebut dirinya Kristen tapi masih homoseksual, lesbian, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Dan tidak jauh dari sana, dari tempat orang yang dihukum tadi, yang lesbian tadi, dan tempatnya masih sama di pusatnya neraka, itu juga ada orang-orang yang dihukum di kawah belerang ini, di pusatnya neraka. Itu buat orang-orang yang perdukunan gitu ya, buat orang-orang yang suka kedukun, suka cari pelarisan, mungkin sakit tidak sembuh-sembuh tapi terus tidak percaya Tuhan lagi, kecewa sama Tuhan, terus perginya ke dukun, ke paranormal, ke suhu. Nah itu tempatnya di sana gitu ya. Dan di situ juga di pusatnya neraka ada yang bentuknya seperti sel-sel. Jadi satu orang diisi satu sel diisi satu orang, dan di situ tuh orang-orang tuh maaf kata alat kelaminnya tuh digerogoti ulat-ulat gitu ya, digerogoti sampai habis, sampai darah tuh mengalir keluar terus, kemudian digerogoti lagi, dan itu normal lagi, tumbuh lagi, dan itu digerogoti lagi sampai habis gitu ya. Dan itu terus berulang, tidak ada habis-habisnya, tidak ada kata-kata berhenti, tidak ada kata-kata istirahat. Dan Tuhan bilang setiap kita yang mungkin nyebut dirinya Kristen tapi masih bermain-main dengan kekudusan, masih ke tempat-tempat yang tidak benar, mungkin udah punya istri tapi masih punya simpenan lain, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Seenaknya aja main-main dengan kekudusan, nanti masih ada waktu buat hidup. Padahal kan kita semua tidak ngerti kapan kita dipanggil pulang, kapan Tuhan Yesus datang gitu ya. Dan ketika saya terus diajak masuk lebih dalam lagi, dan itu neraka tuh bentuknya seperti lorong gelap gitu ya, gelap, lembab, pengap gitu ya. Dan itu semakin ke dalam tuh semakin gelap. Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta, kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak, bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Pendeta yang hidupnya benar, yang kelihatannya hidupnya kudus, yang kelihatannya hidupnya suci kok masuk neraka gitu ya. Apalagi tuh saya yang biasa-biasa aja, saya bilang gitu ya. Tuhan bilang gini, pendeta enggak bisa jalanin firman. Mungkin dia rajin ngabarin firman Tuhan, mungkin rajin memberitakan firman Tuhan, tapi dia sendiri tidak bisa jalanin gitu ya. Mungkin dia sendiri tidak ngerti apa yang dia perbuat di tempat lain gitu ya. Mungkin di atas mimbar bilang kudus, tapi di tempat lain punya simpenan, mungkin gelapin uang gitu ya. Nanti masuknya ke situ, ke neraka yang paling gelap ya. Jadi ketika pendeta itu berusaha keluar, terus diserobek mulutnya, di mukanya dicakar gitu ya, sampai muka itu tidak berbentuk gitu ya, dan itu darah terus ngalir terus ya, dan kemudian normal seperti sedia kala. Terus kemudian dikerjai lagi habis-habisan, disobek mulutnya, mukanya dicakar gitu ya, dan itu tidak ada habis-habisnya gitu, tidak ada berhentinya gitu ya, dan itu terus berlangsung berulang-ulang gitu ya. Dan di situ tuh pendeta-pendeta juga teriak-teriak gitu ya, minta ampun, minta tolong, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Tetapi itu semua udah terlambat gitu ya. Ketika orang-orang itu udah ada di neraka, pengampunan itu udah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi gitu ya.